Tentunya saya menginginkan yang terbaik bagi tim nasional kita. Karena saya menginginkan yang terbaik, berarti saya menginginkan Sintayong itu tetap ada di Indonesia. Kalau bisa jangan out Sintayong ya, tetap stay di Indonesia. Apa yang terjadi dengan Coach Sintayong? Tiba-tiba beliau mengajukan diri untuk mundur dari kursi kepelatihan timnas Indonesia jika Pak Iwan Bule didesak untuk mundur. Teman-teman, jumpa kembali bersama saya Basten. Dan semoga teman-teman yang menyaksikan video ini selalu diberkati oleh rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa dan selalu diberikan kesehatan. Amin. Kali ini saya tertarik ya teman-teman untuk mengikuti informasi atau berita yang saat ini lagi trending, lagi viral di media sosial kita. Dengan pernyataan kemarin Sintayong lewat Instagram pribadinya Sintayong7777 mengeluarkan kata-kata yang panjang lebar ya. Di atasnya itu tulisan dalam bahasa Korea mungkin ya. Lalu di bawahnya itu ada translate-nya. Dan panjang sekali ya teman-teman. Tetapi saya mengambil intinya. Intinya yaitu yang menjadi sorotan netizen dan membuat publik kita menjadi gempar. Yakni Coach Sintayong mengatakan jika Pak Iwan Bule atau Pak Muhammad Iryawan yang saat ini menjabat sebagai Ketua Umum PSSI didesak untuk mengundurkan diri dan Pak Iwan benar-benar undur, maka Coach Sintayong akan ikut mundur. Dan di situ dia juga jelaskan dengan alasan dari pribadinya sendiri ya teman-teman. Nah, atas pernyataan dari Coach Sintayong ini kemudian memunculkan beragam reaksi ya. Ada yang mendukung, ada yang menyayangkan kenapa Sintayong harus mengeluarkan statement atau pernyataan seperti itu. Ada yang mengatakan bahwa kalau bisa Sintayong jangan mundur ya, tetap pertahankan Sintayong. Lalu menariknya lagi di Twitter, kita lihat lagi trending juga teman-teman ya, muncul tagar STY out ya. Nah ini saya temukan beritanya dan saya akan beritahukan kepada teman-teman ya. Ini suara netizen di Twitter ya. Mereka mengatakan seperti ini: demi memanusiakan manusia, tagar STY out. Lalu ada juga dari pemilik akun negara milik Lannister. Terima kasih coach atas sumbangsihnya, tapi ada yang lebih berharga dari sepak bola, nyawa manusia. STY out. Lalu ada juga lagi, ya mundur-mundur sajalah kalau cuma pelatih sebagai gantinya untuk kemajuan sepak bola Indonesia, kenapa tidak? Kita ini sudah terlalu mahal membayarnya dengan tragedi Kanjuruhan. Terlalu mahal bangsat. Iwan Bule out, STY out, revolusi PSSI usut tuntas. Wow. Ada lagi, Sintayong mau mundur karena mau ngebela ketum PSSI. Bagi saya tidak ada masalah. Pelatih bisa datang dan pergi. Tapi kebobrokan ini harus dibenahi. Silakan mundur dan angkat kaki. Bagi saya, revolusi PSSI tetap harga mati. Tidak ada nama yang lebih besar daripada lambang di dada. STY out. Lalu ada lagi, demi revolusi sepak bola Indonesia, semua jajaran PSSI harus bertanggung jawab. Bukan hanya ketumnya saja yang out, tapi seluruh anggota EXO PSSI juga harus ikut out. Dan untuk STY silakan out. Terima kasih atas prestasi yang telah Anda capai untuk timnas Indonesia. STY out. Oh, dan masih banyak lagi komentar-komentar di bawahnya teman-teman. Ya, netizen kita saat ini terbagi dua. Ada yang masih mempertahankan STY harus tetap ada, harus tetap stay. Ada yang kalau memang Sintayong mau mundur ya silakan ya. Ada yang bersikap seperti itu sehingga muncullah tagar STY out. Ini semua berawal dari tragedi Kanjuruhan di Malang ya teman-teman. Pasti kita semua sudah tahu lah berita informasinya, berapa yang meninggal akibat tragedi itu. Dan kemudian ada banyak pihak-pihak yang harus bertanggung jawab dengan insiden atau kejadian itu. Salah satunya adalah Ketua Umum PSSI Pak Iwan Bule. Oleh karena itu desakan dari netizen dan juga masyarakat menginginkan agar harus ada revolusi dalam tubuh PSSI, harus ada perombakan, harus ada pembenahan ya. Dan salah satu desakannya itu adalah Pak Iwan Bule harus mundur dari ketua atau dari jabatan yang saat ini sebagai Ketua Umum PSSI. Dan kini Sintayong memasang badan atau membela Pak Muhammad Iryawan ya. Nah teman-teman, pandangan saya pribadi, kalau Sintayong ini dia harus mundur dari
kursi kepelatihan timnas Indonesia itu sangat disayangkan sekali. Sangat disayangkan. Karena kita tahu Sintayong saat ini dia sudah ada prestasinya, ada keberhasilan, ya walaupun mungkin baru di level Asia Tenggara atau berhasil membawa timnas ke Piala Asia, tetapi itu harus kita syukuri ya teman-teman. Dan kita masih mau melihat lagi bagaimana prestasi-prestasi Sintayong di turnamen-turnamen berikutnya. Sintayong ini selain pelatih yang punya strategi taktik yang bagus, dia juga adalah pelatih yang membawa keberuntungan ya. Ini adalah pelatih yang membawa hoki. Nah teman-teman boleh percaya atau tidak, tapi kalau pandangan saya pribadi, Coach Sintayong ini adalah pelatih yang membawa hoki atau keberuntungan bagi tim nasional Indonesia. Lalu kemudian kita harus bisa mencoba untuk memahami atau memaklumi bagaimana kedekatan Sintayong dengan Pak Iwan Bule ini. Terlihat sekali kedekatan antara kedua figur ini. Sintayong sebagai pelatih kepala, Pak Iwan Bule sebagai ketua umum PSSI. Mereka saling mengisi, saling bekerja sama, mempunyai komunikasi yang bagus, seirama. Iwan Bule di mata Coach Sintayong adalah bestinya ya teman-teman ya. Mereka berdua itu kompak. Apa yang diinginkan oleh Sintayong untuk kemajuan sepak bola Indonesia itu dipenuhi oleh Pak Iwan Bule. Terlepas dari pro kontra Pak Iwan Bule ya kita harus akui juga bahwa selama Pak Iwan Bule menjabat sebagai ketua umum PSSI, bukan berarti beliau tidak bekerja ya. Beliau sudah berusaha dan melakukan banyak hal-hal positif untuk kemajuan sepak bola Indonesia, termasuk dengan mendatangkan Sintayong. Kemudian beliau ini benar-benar aktif sekali ya teman-teman, mau ikut ke negara-negara lain, bertemu ini, lobby itu super aktif sekali. Dan ini sisi positif yang harus kita lihat dari Pak Iwan Bule, terlepas pro kontra atau sisi negatif yang mungkin teman-teman semua memiliki pandangan yang jelek terhadap ketua umum PSSI kita. Dan sekali lagi teman-teman, kalau Coach Sintayong sampai mengundurkan diri ya, itu benar-benar sangat disayangkan sekali ya. Kita tahu bahwa kedepannya itu ada agenda-agenda yang sangat penting yang sudah menanti oleh tim nasional kita ya, seperti Piala Dunia usia 20 yang akan dijalankan atau diberlangsungkan di Indonesia. Itu tentu kita membutuhkan peran dan kontribusi dari pelatih Sintayong ya. Lalu kemudian ada lagi timnas senior kita yang lolos ke Piala Asia dan akan masuk putaran final Piala Asia itu di tahun 2023. Tentu kita sangat membutuhkan racikan dan strategi dari pelatih Coach Sintayong ya. Dan juga yang paling dekat ini teman-teman, di bulan Desember nanti sudah digelar Piala AFF dan kita membutuhkan Sintayong untuk menangani tim nasional kita ya. Kalau dalam situasi-situasi seperti ini Sintayong mundur, itu benar-benar kacau, merupakan suatu kerugian ya, karena kita harus mendatangkan pelatih lagi, harus beradaptasi lagi. Belum lagi ketua umum PSSI yang baru, tentu dia juga harus beradaptasi lagi. Kita mulai lagi dari nol ya. Artinya kita sudah membangun bangunan sudah indah, lalu kita robohkan lagi, ulang lagi dari awal. Ya di satu sisi saya juga menyayangkan sikap Coach Sintayong yang membuatkan statement seperti itu, karena bagaimanapun dia harus menjaga sikap profesional dia sebagai seorang pelatih yang seharusnya tidak mengambil ranah dari Federasi Sepak Bola Indonesia. Dia hanya fokus di pelatih saja ya. Tetapi di satu sisi kita masih membutuhkan peran dan kontribusi dari Coach Sintayong. Tentunya saya sebagai pecinta tim nasional, tentunya saya menginginkan yang terbaik bagi tim nasional kita. Karena saya menginginkan yang terbaik, berarti saya menginginkan Sintayong itu tetap ada di Indonesia. Kalau bisa jangan out Sintayong ya, tetap stay di Indonesia. Ya, kalau memang dia mengatakan bahwa jika Pak Iwan Bule nanti mundur, dia ikut mundur, kalau bisa kita pertahankan Pak Iwan Bule untuk jangan dulu mundur ya. Kalau bisa nanti ada pergantian ketua umum yang baru, mungkin Pak Iwan Bule baru mundur, dikasih kesempatan yang lain. Artinya mundur bukan desakan dari netizen, tetapi sesuai dengan SOP, dengan prosedur, dengan masa kerjanya ya. Oke teman-teman, kurang lebih seperti itu, dan mohon maaf apabila saya ada salah penyampaian, salah kata-kata, tapi ini semua adalah pendapat saya secara pribadi. Saya Bastian Sebo, sekian dan terima kasih.